Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara Refli. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap komentarnya bangsat-bangsat yang bubarin ibadah. Bagaimana pendapat Anda? Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwasannya Islam diturunkan tiada lain kecuali rahmat bagi semesta alam. Agama yang cinta, damai, dan kasih sayang. Agama yang bertujuan menyelamatkan seluruh makhluk, khususnya manusia, agar selamat dunia dan akhirat. Sebagai peringatan, kabar gembira yang berupa ampunan dan pahala yang mulia. Allah SWT berfirman di dalam Yasin ayat 11, "Innama tunziru manit taba'an zikro wa khusyar rahmana bil ghaib fabassirhu bimaghfirati wa ajrin karim." Berilah peringatan hai Muhammad, kata Allah, kepada orang-orang yang mau diberi peringatan. Nah, apa peringatannya? Ketika hukum Allah dikeluarkan, ya, dibacakan, disampaikan kepada umat manusia, nah mereka menolak, mengingkari atau kufur, maka akan ada hukuman. Maka disebarluaskan dulu hukuman ini agar orang nggak kaget di akhirat besok ketika dunia kiamat. Nggak kaget. Jadi menolak nggak ada alasan hukum itu. Ketika orang misalnya mengingkari, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Maka inilah ayat yang saya sampaikan sebagai peringatan. Bagi yang mau, yang enggak, yang nolak ya silakan. Ya, seperti kata-kata bangsa itu kan ada unsur kebencian sebenarnya. Ya, baik. Dan di samping peringatan, berilah kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, berupa ampunan dan pahala yang mulia, yakni pahala surga. Itu saudaraku Refli. Ya. Maka dasar hukum kesemuanya disebut agama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah SWT. Ia mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, "Inad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah tiada lain kecuali Islam. Nah, saya sampaikan, wa ma yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari, memeluk agama selain Islam, dia tidak diterima. Di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini firman Allah. Mengingkari, mencemooh, itu memang orang-orang kafir dahulu ada yang membenci, ya, menghasut, memusuhi, bahkan ada nabi yang dibunuh, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dikejar, diadu domba, direkayasa, dan akhirnya mau dibunuh. Kuasa Allah, rekayasa Allah, maka diserupakanlah Al-Masih dengan salah satu pengikutnya yang durhaka kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Artinya apa?
Kalau kita menyembah selain Allah, itu dasar-dasarnya yang jelas, ya, perlu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Islam itu jelas, ya, dasar hukumnya tidak bercabang-cabang. Nah, ketika Allah mengatakan tidak diterima dan akan rugi di akhirat, itu ada ayat yang menjelaskan. Sebagaimana yang saya bacakan sebelumnya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam. Antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, kata Allah, beserta apa yang kalian sembah akan menjadi umpan jahanam. Kalian semua masuk ke dalamnya. Ini sebagai peringatan. Kalaupun tidak mau menerima, ya silakan. Saya tidak ada kebencian. Kita tetap saudara, sahabat, sebangsa, setanah air, sesama manusia. Ya, Islam tidak ada dibenarkan, tidak adil ketika kita memimpin, ketika kita melakukan tindakan, disuruh melakukan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Berlakulah adil, kata Allah. Berlaku baik kepada sesama manusia, kaum kerabat. Hindari perbuatan keji dan mungkar, hindari perbuatan adu dan domba. Ini ajaran dari Allah SWT. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan pengrusakan, pembubaran orang yang sedang beribadah? Ini oknumnya yang bersalah, bukan agamanya, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan perintah Allah SWT. Ini perlu kita ketahui. Tidak ada satu ayat pun Allah SWT menyuruh memerangi, merusak, merampok, membunuh tanpa alasan yang jelas. Boleh dicari buktikan kalau ada. Begitu juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Malah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Manakala kalian berbicara, melakukan tindakan, bersilaturahmi terhadap sesama manusia, kalau tidak baik jangan lakukan, atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Perlakukanlah tetanggamu dengan akhlak yang baik. Itu contohnya. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, wa kholiqin nas bihukin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang terhormat. Tidak ada sabda Rasulullah SAW, musuhilah manusia yang beda agama, musuhilah manusia yang berbeda akidah dan berbeda kepercayaan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa diterima. Kita tidak untuk saling bermusuhan, tetapi menyampaikan peringatan dari Allah SWT untuk keselamatan kita semua. Barang siapa tidak mau, ya monggo. Kita tetap sahabat, saudara, sebangsa, dan setanah air, tetap saling bertoleransi. Demikian ya, Refli ya, mudah-mudahan menjadi motivasi. Ingat, keselamatan kita tergantung dengan kita sendiri. Tentukan mulai dari sekarang.